Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memaparkan kembali progres dari proyek akhir mata kuliah pemrosesan teks dengan judul proyek akhir kami yaitu analisis sentimen negatif publik terhadap kontroversi promotor Mekima Pro pada platform X. Namun sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 kelas 2024A yang beranggotakan saya sendiri Audialisia dengan 3 digit NIM terakhir 179 dan rekan-rekan saya ada Nia Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 081, kemudian ada Siti Aisyah Febrianti dengan 3 digit NIM terakhir 158. Kemudian next. Masih diam layarnya. Nah, pada video yang sebelumnya kan kami melakukan pengambilan data dengan metode Scrap by API X dan juga tweet Harvest. Tapi seperti yang pada saran sebelumnya, data kami itu kan masih sedikit. Jadi kami melakukan tweet Harvest lagi, kemudian terkumpul lumayan banyak data seperti itu. Dan untuk kode-kodenya bisa dilihat pada slide ini. Next. Selanjutnya pada tahap pre-processing. Jadi di sini eh, hampir mirip dengan eh, pre-processing yang kami lakukan sebelumnya pada progres yang pertama. Jadi yang pertama ada case folding, yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil agar enggak tidak ada perbedaan makna akibat kapitalisasi. Kemudian ada filtering data, yaitu menggunakan kata kunci yang relevan seperti Mechima Pro dan Mechima spasi Pro untuk memastikan hanya tweet yang sesuai topik yang dapat dianalisis. Kemudian ada dilakukan normalisasi kata slang yang misalnya enggak menjadi tidak agar teks jadi lebih konsisten. Kemudian ada text cleaning, yaitu menghapus emoji, terus URL, terus mention angka, simbol, dan merapikan spasi tanpa menghilangkan makna teks. Lalu ada tokenisasi juga yang kemudian dilanjutkan dengan stop word removal menggunakan sastrawi, namun tetap mempertahankan kata negasinya. Lalu kemudian ada steaming untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Dan hasil akhirnya sendiri akan disimpan pada kolom teks clean underscore text dan siap digunakan untuk proses pelabelan dan analisis sentimen. Yang dimana untuk kode lebih lanjutnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian next. Untuk melihat seperti apa hasil processing kami dapat dilihat pada slide ini, di mana di sini ada gambaran setelah dilakukannya pre-processing, kemudian ada EDA-nya juga yang di mana kami menampilkan 20 kata yang paling sering muncul yang dapat dilihat seperti pada slide ini. Kemudian kami juga membentuk word cloud-nya, yang di mana muncul seperti pada slide ini juga. Seperti itu. Kemudian next. Setelah melewati tahapan pre-processing, di sini kita akan melakukan labeling sentimen. Yang pertama itu pelabelan otomatis berdasarkan kata negatif. Nah, itu dapat kita lihat dari gambar kode di sebelah kanan atas. Itu merupakan pelabelan secara otomatis. Setelah pelabelan secara otomatis, kita melakukan pelabelan secara manual. Itu kita nge-labelin sendiri setelah kita baca. Setelah itu, kita melakukan eh, ekstraksi TF-IDF atau transformasi teks ke representasi numerik. Nah, setelah melakukan pelabelan selesai, maka data teks akan dikonversikan menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF seperti kode yang di kiri bawah. Next. Ini merupakan bentuk data setelah kita melakukan fitur engineering. Dapat kita lihat di situ terdapat ID, text, clean text, sentimen auto, sentimen manual, dan sentimen final. Nah, output dari fitur engineering yang pertama itu file processed labeled final yang berisi teks asli, teks bersih, dan label sentimen final. Yang kedua itu matriks TF-IDF, itu matriks fitur dengan ukuran jumlah tweet kali jumlah fitur yang digunakan sebagai input untuk modeling. Nah, dan setelah fitur engineering itu bakal ada dua, yaitu sentimen negatif dan juga sentimen positif yang dapat kita lihat pada PPT ini. Next. Oke, selanjutnya kita akan melakukan train test split, di mana pada train test split ini kita membagi data menjadi data latih dan juga data uji. Nah, 80% dari data itu digunakan sebagai data training untuk melatih model, dan 20%-nya digunakan sebagai data testing. Nah, setelah data siap,
kita melatih model pertama, yaitu logistic regression. Nah, model ini tuh cocok untuk data teks TF-IDF karena bisa menangkap bobot kata secara lebih detail. Kita juga menggunakan class weights balance supaya model tidak berat ke satu kelas saja. Nah, dari model ini, kita menghitung 3 metrik, yaitu akurasi, F1 score, dan juga AUC. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa logistic regression mampu membedakan sentimen positif dan juga negatif dengan cukup baik. Terlihat dari nilai F1 dan AUC-nya yang tinggi. Nih. Selanjutnya adalah modeling dengan naive Bayes. Nah, naive Bayes sendiri adalah model klasik yang sering digunakan untuk teks, terutama teks sederhana. Lalu kita juga lakukan evaluasi metrik yang sama dengan logistic regression tadi, akurasi, F1 score, dan juga AUC. Nah, ternyata hasilnya naive Bayes ini lebih sederhana dan cepat, tetapi cenderung bias pada kelas negatif. Lalu pada kelas positif, dia sulit dideteksi. Dan juga AUC-nya dia lebih rendah, yang mana menunjukkan kemampuan pemisahan kelas tidak sekuat logistic regression. Lalu berikutnya, hasil perbandingan dari logistic regression dan juga naive Bayes. Nah, hasil yang muncul setelah kami mengkombinasikan akurasi 20%, F1 score 30%, dan AUC 50% menjadi skor total, didapatkan bahwa logistic regression ini memiliki skor tertinggi dan merupakan model yang terbaik. Nah, ini merupakan hasil perbandingannya. Logistic regression itu mampu membedakan sentimen positif dan negatif dengan lebih stabil, tidak mudah tertipu oleh kata-kata yang frekuensinya tinggi tapi tidak informatif, dan juga lebih presisi dalam memprediksi kelas negatif dan positif. Begitu. Berikut merupakan kendala-kendala yang kami alami. Yang pertama, keterbatasan akses dan volume data dari platform X, di mana kami melakukan penelitian ini dengan menggunakan API Twitter V2 untuk akun tingkat dasar atau gratis, yaitu diberi batasan hanya 100 tweet per bulan. Yang kedua, keragaman variabel berbahasa informal dan campur kode. Data tweet yang kami ambil memiliki karakteristik bahasa yang tidak baku sehingga seringkali mengandung slang, singkatan, campuran kode, serta typo. Yang ketiga, potensi ketidakakuratan pada pelabelan otomatis. Penelitian ini mengandalkan metode penelitian berbasis daftar kata negatif, sehingga pendekatan ini rentan terhadap kesalahan karena tidak mampu memahami konteks, negasi, dan sarkasme. Next. Rencana tindak lanjut yang mungkin kami lakukan. Yang pertama, penambahan sumber data. Penggunaan library Tweet Harvest dilakukan untuk mengatasi batasan kuota API X dan menambah jumlah data. Yang kedua, penerapan active learning. Dalam penelitian selanjutnya, active learning dapat digunakan agar proses pelabelan otomatis lebih efisien. Yang ketiga, pengembangan kamus normalisasi. Tantangan bahasa informal diatasi dengan membuat kamus normalisasi khusus yang memetakan kata tidak baku atau slang ke bentuk bakunya. Sekian dari update progres dari proyek akhir kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.